penciuman, dan juga pengucapan. Mungkin dalam pelaksanaannya agak sedikit tidak nyaman, tapi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Dalam tahap pelaksanaan, pertama-tama kita perlu menyiapkan pasien terlebih dahulu dengan meminta pasien untuk duduk pada kursi pemeriksaan. Selanjutnya kita menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti halnya headlamp, kemudian spekulum, spatula lidah, kaca nasofaring, api bunsen, kemudian tampon steril, dan juga efedrin jika diperlukan. Kemudian kita atau sebagai pemeriksa itu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum tindakan, dan juga kita menggunakan lampu kepala dengan benar. Dan jika dibutuhkan, kita dapat menggunakan sarung tangan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada hidung pasien. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu inspeksi pada hidung pasien. Pada inspeksi kita lihat bagian hidung pasien apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan bentuk ataupun deformitas atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada kelainan kongenital yang terdapat pada anak kecil atau tidak. Kemudian kita lihat apakah hidung pasien dalam keadaan bengkak atau tidak, ada udem tidak, terus kelihatan kemerahan atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda abnormal lainnya. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada hidung pasien. Yang pertama kita palpasi tulang hidung. Apakah sakit, Pak? Tidak. Selanjutnya kita palpasi sinus frontalis. Sakit, Pak? Tidak. Kemudian kita palpasi sinus maxillaris. Sakit, Pak? Tidak. Baik. Pada pasien tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terlihat adanya tanda-tanda krepitasi. Pemeriksaan rinoskopi anterior. Dalam pemeriksaan rinoskopi anterior, kita perlu mempersiapkan alat berupa spekulum. Pertama-tama kita masukkan spekulum ke dalam rongga hidung pasien. Kemudian setelah spekulum berada dalam rongga hidung pasien, maka tekanlah ujung spekulum agar spekulum di dalam rongga hidung pasien dalam keadaan terbuka. Kemudian kita juga mengarahkan headlamp yang dipakai oleh pemeriksa ke arah rongga hidung pasien sehingga rongga hidung dapat diperhatikan atau dilihat lebih jelas. Kemudian saat sudah terbuka dengan lebar, maka kita harus periksa cuping hidung pasien. Kemudian juga kita perhatikan septum nasal pasien apakah normal ataupun terjadi deviasi. Kemudian kita juga lihat mukosa hidungnya apakah terlihat kemerahan. Kemudian kita lihat meatus nasi inferior dan juga medianya. Kemudian kita lihat apakah ada sekret atau tidak, dan jika ada sekret kita perhatikan warna dari sekret itu seperti apa. Kemudian juga kita lihat apakah ada benda asing atau tidak. Kemudian kita lihat keadaan dari bangunan rongga hidung pasien. Kemudian kita juga lihat apakah ada polip ataupun massa abnormal pada hidung pasien. Dan terakhir kita lihat konka superior, media, dan inferior, apakah terlihat kemerahan, bengkak ataupun udem. Dan jika konka tersebut terlihat bengkak atau udem, kita lakukan tamponade dengan meneteskan efedrin pada kasa steril yang ditaruh pada konka, dimasukkan ke dalam konka. Kemudian tahan beberapa menit, yang dimana efedrin tersebut memiliki sifat sebagai vasokonstriktor. Dan jika sudah, keluarkan kembali tamponade. Dan setelah dilakukan pemeriksaan rinoskopi anterior, spekulum kemudian dalam keadaan terbuka dikeluarkan kembali. Dan jika spekulum sudah berada pada luar rongga hidung, baru keadaan spekulum ditutup kembali. Selanjutnya pemeriksaan rinoskopi posterior. Dalam pemeriksaan rinoskopi posterior, kita perlu mempersiapkan alat berupa kaca nasofaring, spatula lidah, dan api bunsen. Pertama-tama kita panaskan kaca nasofaring di atas api bunsen yang bertujuan agar saat dimasukkan ke dalam mulut, uap air tidak mengembun pada kaca. Selanjutnya itu kita periksa suhu dari kaca nasofaring di belakang tangan, apakah sudah sesuai atau tidak dan dapat dimasukkan ke dalam mulut atau tidak. Setelah suhu sudah sesuai, kita minta pasien untuk membuka mulut dan bernafas melalui mulut agar uvula dari pasien itu terangkat. Kemudian saat pasien sudah membuka mulut, kita tekan lidah pasien menggunakan spatula lidah dan kita masukkan kaca nasofaring tersebut menjalari spatula lidah yang sudah dimasukkan ke dalam mulut. Setelah itu kita pastikan bahwa kaca nasofaring tersebut menghadap ke atas, dan setelah kaca berada di nasofaring di belakang uvula, kita minta pasien untuk bernafas melalui hidung agar uvulanya kembali turun ke bawah dan
rongga nasofaringnya itu terbuka. Kemudian kita jangan tempelkan kaca nasofaring tersebut pada dinding belakang faring agar tidak menstimulasi pasien untuk muntah. Kemudian kita perhatikan keadaan kahum nasi posteriornya bagaimana, keadaan koana, kemudian ostium tuba eustasius, adenoid, dan juga kita lihat apakah ada polip ataupun massa abnormal pada hidung posterior pasien. Jika sudah dilakukan pemeriksaan, kita keluarkan kembali kaca nasofaringnya menjalari spatula lidah, dan jika kaca nasofaring sudah dikeluarkan, kita keluarkan juga spatula lidahnya. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan penciuman atau penghidu. Pertama-tama kita persilakan pasien untuk duduk pada kursi dan minta pasien untuk menutup matanya. Baik, Bapak, matanya ditutup ya. Jika pasien tidak kooperatif, dapat ditutup menggunakan kain yang dililitkan pada mata. Selanjutnya kita siapkan 5 bahan dengan bau yang berbeda seperti halnya alkohol, kopi, teh, parfum, dan juga kita dapat siapkan sirup jeruk. Kemudian kita periksa salah satu lubang hidung terlebih dahulu dengan menutup salah satu hidung lainnya. Baik Bapak, kita periksa hidung sebelah kanan terlebih dahulu ya, dan Bapak bisa menutup lubang hidung sebelah kirinya Pak. Kemudian kita ambil salah satu bahan yang sudah kita siapkan dan dekatkan bahan tersebut ke hidung pasien sekitar 2-3 cm. Baik Bapak, bau apa Pak yang tercium? Bau kopi dok. Bau kopi ya. Baik. Kemudian jika pasien dapat menginterpretasikan bau dengan baik atau dengan benar, maka hal tersebut menandakan bahwa tidak ada gangguan pada hidung pasien. Selanjutnya kita periksa pula bagian kontralateral dari hidung pasien. Baik Bapak, kita periksa juga hidung sebelah kirinya dengan menutup hidung sebelah kanan ya Pak ya. Bau apa yang dicium Pak? Bau kopi dok. Bau kopi ya. Baik, pasien dapat mengidentifikasi dengan benar yang menandakan bahwa tes penciuman dalam batas normal. Kemudian kita lakukan pula dengan 4 bahan lainnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan tes pengecapan. Tes pengecapan dilakukan dengan beberapa bahan, yaitu dengan bahan yang berbeda dan rasa yang berbeda, seperti halnya manis untuk gula, kemudian asam dapat digunakan lemon, untuk asin dapat digunakan garam, dan juga untuk pahit dapat digunakan kopi. Baik Bapak, selanjutnya kita lakukan tes pengecapan. Untuk itu Bapak dapat menggunakan lidahnya, kemudian menggunakan cotton bud ataupun pipet tetes kita celupkan pada salah satu bahan dengan rasa tertentu, dan untuk manis yaitu larutan gula kita larutkan, bisa dilarutkan lagi Bapak, ke ujung lidah. Rasa apa yang dirasakan Pak? Manis dok. Manis ya. Baik, jika pasien dapat mengidentifikasi dengan benar hal tersebut menyatakan bahwa tidak ada gangguan pada indera pengecapan pasien. Kemudian kita perhatikan juga waktu yang dibutuhkan pasien untuk mengidentifikasi rasa yang diberikan. Kemudian jika sudah dilakukan salah satu dengan bahan yang diberikan, maka minta pasien untuk berkumur untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tes pengecapan ini dengan rasa asam pada tepi lidah pasien dan asin pada ujung dan tepi lidah pasien, dan untuk rasa pahit itu pada pangkal lidah pasien. Selanjutnya itu pemeriksa mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan hasilnya. Baik Bapak, tadi sudah kita lakukan beberapa tes, yaitu tes hidung, pemeriksaan hidung, kemudian kita lakukan tes penciuman atau penghidu, dan juga kita lakukan tes pengecapan. Untuk hasilnya itu semuanya normal Pak. Dalam pemeriksaan tes penghidu atau penciuman itu Bapak dapat mencium dan mengidentifikasi bau yang diberikan dengan benar. Untuk tes pengecapan juga Bapak dapat mengidentifikasi rasa yang diberikan dengan benar. Untuk itu apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik Bapak.